Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Akbar Anfaris. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, daur nitrogen dengan bantuan mikrogia yang diaplikasikan pada tanah sawah yang terdegradasi. Yang kedua, proses penyediaan unsur hara P pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat atau BPF. Yang pertama, daur nitrogen dengan bantuan mikrogia yang diaplikasikan pada tanah sawah yang terdegradasi. Pertama-tama, nitrogen yang terdapat pada udara akan diserap oleh akar yang sudah terinfeksi oleh mikrogia atau bakteri Rhizobium. Proses ini disebut dengan proses fiksasi, yaitu pengikatan zat nitrogen yang terdapat pada udara oleh akar tanaman. Kemudian, makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan yang mati akan mengalami pembusukan oleh dekomposer, diantaranya jamur dan juga bakteri. Proses ini disebut dengan dekomposisi. Proses dekomposisi akan mengakibatkan amonifikasi, yaitu dan menghasilkan amonia atau NH4. Kemudian NH4 atau amonia akan dijadikan menjadi nitrit atau NO2. Proses ini disebut dengan nitrifikasi. Setelah dijadikan NO2 atau nitrit diubah menjadi nitrat atau NO3. Proses ini disebut dengan nitratasi. NO3 yang berada di dalam tanah kemudian dapat diserap oleh akar tanaman ataupun dilepaskan kembali ke udara. Proses penyerapan nitrat oleh tanaman disebut asimilasi, sedangkan proses kembalinya nitrat ke udara disebut denitrifikasi. Lalu, kenapa bantuan mikoriza penting diaplikasikan pada tanah sawah yang terdegradasi? Yang pertama, mikoriza meningkatkan penyerapan unsur hara. Umumnya, akar hanya akan dapat menyerap unsur hara dalam bentuk yang tersedia bagi akar. Tetapi, dengan adanya mikoriza, akar dapat memperoleh unsur hara selain yang dapat diserap seperti biasa, maupun unsur hara dalam keadaan tidak tersedia. Mikoriza dapat menyerap dan mengumpulkan nitrogen, fosfat, kalium, dan kalsium dalam mantel lebih cepat dan tahan lama. Yang kedua, meningkatkan daya tahan terhadap kekeringan. Akar memiliki kesulitan dalam mengambil air apabila rongga-rongga tanah lebih kecil daripada diameter akar. Namun, tanaman bermikoriza dapat melakukan pengambilan air yang lebih baik karena hifa masih dapat bekerja untuk mengambil air di rongga. Hifae berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan akar dengan lengas tanah, sehingga aliran air ke akar dapat terpelihara. Mikoriza meningkatkan ketahanan terhadap patogen akar. Akar yang bersimbiosis dengan mikoriza akan menjadi lebih keras sehingga meningkatkan ketahanan terhadap serangan patogen. Secara kimiawi, mikoriza juga menghasilkan senyawa antipatogen. Oleh karena itu, mikoriza dapat dan banyak digunakan dalam tanaman sawah yang mengalami degradasi. Akar tanaman yang sudah terinfeksi akan mengalami proses asimilasi, yaitu proses pengikatan nitrogen pada tanah yang diserap oleh akar tanaman. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, proses penyediaan unsur hara P pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat. Lalu, apa itu bakteri pelarut fosfat? Bakteri pelarut fosfat adalah bakteri menguntungkan yang mampu melarutkan fosfor anorganik dari senyawa yang tidak larut. Bakteri pelarut fosfat memiliki potensi untuk meningkatkan imobilisasi logam yang diinduksi fosfat untuk memulihkan tanah yang terkontaminasi. Lalu, bagaimana cara kerja bakteri pelarut fosfat? Bakteri pelarut fosfat atau sering disebut BPF adalah
Kelompok bakteri tanah yang memiliki kemampuan untuk mengubah fosfor yang tidak larut karena terikat ion lain seperti besi dan aluminium menjadi bentuk yang dapat larut dengan cara bakteri tersebut menghasilkan asam organik, diantaranya asam format, asetat, propionat, laktat, glikolat, fumarat, dan suksinat, sehingga kelarutan aluminium dan besi dapat diturunkan karena adanya pengikatan oleh asam organik. Yang intinya, fosfor diikat oleh aluminium, maka kelarutan fosfor rendah dan kelarutan aluminium tinggi, di mana kelarutan di sini maksudnya unsur hara yang dapat larut dalam air, sehingga bisa diserap tanaman bersama dengan air melalui akar. Selain itu, bakteri pelarut fosfat menghasilkan vitamin dan fotohormon yang dapat memperbaiki pertumbuhan akar tanaman dan meningkatkan serapan unsur hara. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.